Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Video kali ini saya akan menjelaskan bab trigonometri bagian 4, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama dulu ya, aturan sinus. Jadi aturan sinus itu merupakan perbandingan, tapi menggunakan sinus. Misalkan contohnya, saya mempunyai sebuah segitiga. Aturan sinus ini berkaitan dengan segitiga ya, harus diingat. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Pokoknya bab tentang trigonometri ini berkaitan dengan segitiga. Ya, harus diingat. Ini panjang A, ini panjang B, ini panjang C. Nah, perbandingannya yaitu panjang A per sin sudut A sama dengan panjang B per sin sudut B sama dengan panjang C per sin sudut C. Nah, dari mana ini? Nah, panjang A ini harus dibandingkan dengan sudut depannya. Depannya mana? Ini. Nah, ini kan sudutnya A berarti kan. Nih, panjang A per sin sudut A. Sama kayak panjang B. Panjang B dibandingkan dengan sudut yang ada di hadapannya. Ya. Ini merupakan aturan sinus. Jadi kalau bisa diingat ya, dihafal kalau perlu. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soalnya. Ya, contoh soal. Misalkan saya mempunyai sebuah segitiga. Nah, ini ada segitiga. Ini A, ini B, ini C. Ini panjangnya 10, dengan ini 5. Ini sudut A-nya 30 lah, 30 derajat. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari sudut B? Sudut B-nya saya simbolkan X. Berarti untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan aturan sinus ini. Yaitu jawab di sini ya, jawab 5 per sin 30 derajat sama dengan 10 per sin X. 5 per setengah sama dengan 10 per sin X. Ya. Kemudian kalau sudah gini kali silang. Berarti 5 sin X sama dengan 10 kali setengah 5. Maka sin X sama dengan 5 dibagi 5, 1. Pasti paham ya sini. Nah, tentu kalau kita yang sudah tahu sudut istimewa, sin berapa supaya bisa menghasilkan 1? Pasti X jawabannya adalah 90 derajat. Karena sin 90 yaitu 1. Tapi kalau kita bukan merupakan sudut istimewa, kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah. Nah, caranya yaitu menekan tombol shift. Jangan ditekan ya, hanya dipencet saja. Sorry tadi salah ya. Pencet tombol shift, kemudian tombol sin, kemudian angka sama dengannya, angka hasilnya. Kalau ini kan 1 ya, berarti shift sin 1. Nanti ketika kita akan memencet tombol sama dengan, maka akan keluar hasilnya yaitu 90. Ya. Ngerti ya sampai sini? Jelas? Jadi jawabannya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua itu adalah aturan kosinus. Aturan kosinus ini juga berkaitan dengan segitiga. Ya. Misalkan ini ada sebuah segitiga, bebas ya, segitiga apa saja. Yaitu segitiga sama sisi, sembarang, sama kaki, atau apalah. Ini A, ini B, ini C. Ini panjang A, ini panjang B, ini panjang C. Maka jika kita mencari panjang dari A, itu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan jumlah dari panjang yang diapitnya, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut yang ada di hadapannya, yaitu A.
Nah, jelas ya. Kemudian panjang B yaitu B kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sudut yang diapitnya, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut yang ada di hadapannya, yaitu B. C kuadrat, maka jumlah kuadrat sudut yang diapitnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut yang ada di hadapannya, yaitu C. Nah, ini merupakan rumus dari aturan kosinus ya. Nah, kalau bisa dihafal. Kalau bisa ini dihafal ya, agar mudah. Dan wajib ya, kalau saya sarankan wajib dihafal. Agar lebih mudah jelasnya, saya kasih contoh soal. Misalkan ada sebuah segitiga. Ini A, ini B, ini C. Misalkan ini panjang ininya 5 ya, taruh 5. Ini 6, sudutnya berapa ya? 60 lah. 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang X-nya. Panjang BC, ya saya simbolkan dengan X. Maka untuk mencari nilai X ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Yaitu X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sudut yang diapitnya, yaitu 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6 cos sudut yang ada di hadapannya, yaitu 60 derajat. Nah, itu ya. Maka X kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 2 dikali 5 10, 10 dikali 6 60. Cos 60 yaitu setengah. Paham ya sampai sini? Kemudian X kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 50 tambah 11 61 kurang 30 ya. Iya 30. X kuadrat sama dengan 61 dikurang 30 31. Maka X sama dengan akar 31. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi karena ini akar 31, yaitu tidak bisa disederhanakan ya. Maka jawabannya X adalah akar 31. Jelas ya? Misalkan kalau di sini satuannya adalah cm. Ini 6 cm, maka ini juga harus memakai satuan yaitu cm kuadrat. Cm saja, salah cm. Karena ini bukan luas ya, salah. Cm saja. Ngerti ya sampai sini? Jelas? Untuk bagian keempat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.